kalian butuhin udah ada di sini. Kalau kompetensi dasar kalian gak butuh pun gak apa-apa kan? Ya, kalau materi pokok tuh kan harus ya. Terus indikator soal tuh kayak apa sama nomor soalnya gitu. Teman-teman, kalian kan sudah saya kasih tahu kemarin. Kalau IPA ujian sekolah kemarin dari mana? Dari 2 latihan ini kan. Ada yang dari paket yang 1 sama paket yang kedua. Siapa yang udah pernah nyobain ini, ngerjain? Saya, Us. Sudah. Menurut yang sudah ngerjain soal IPA yang ada di sini susah apa mudah? Susah, Ustazah. Susah. Iya. Tapi juga coba yang belum ngerjain, menurut kalian soalnya gimana? Ya nggak tahu kan, karena belum ngerjain. Sama kayak Saudara ini nggak pernah kalah main catur ya, karena nggak pernah main gitu loh. Karena nggak pernah main, jadi nggak tahu gitu. Nah sama teman-teman, untuk kalian juga, jadi kalian itu kurangnya di mana untuk persiapan ujian itu nggak akan tahu kalau misalnya kalian nggak pernah nyoba buat ngerjakan gitu. Nah nanti ada dari kisi-kisi, terus nanti ini saya jelasin sedikit kisi-kisinya, terus habis itu kalian bisa nyocokin kira-kira soal yang mana dari 130 soal ini, ya kan? Ini kan 80. Ini berapa? Oh iya, 120 soal itu 30 soalnya itu yang mana kira-kira gitu. Jadi kalian bisa menerka-nerka dari kisi-kisi ini, jadi teman-teman. Jadi kira-kira gimana menurut kalian? Bisa kan? Ya jadi kalian sudah ada kisi-kisinya, sudah ada soal yang keluar itu apa, tinggal kalian mau nyoba apa enggak gitu. Oke? Nah yang pertama, siswa mampu menentukan kelompok besaran. Dari soal-soal ini ada yang tahu soal besaran yang mana? Besaran itu yang nanya. Iya, Muj? Oh enggak. Ya, ada 2 macam. Ada besaran pokok, besaran turunan, sama yang satunya ini. Mikrometer skru. Papa ini juga masuk ke dalam besaran. Oke? Jadi bisa diterka ya, teman-teman. Nah, ada 3 macam. Besaran pokok, besaran turunan, atau mistar. Jadi 3 kemungkinan itu. Kalian intinya kerjakan yang bagian besaran. Sudah ya, nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Kok bolanya nyala ya? Oh, kena itu loh cahaya hijau. Suka gagal fokus, guys. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan hasil pengamatan asam basa. Kira-kira soal yang mana? Bisa jadi seperti itu. Terus ada lagi soal asam basa di sini ya. Masih ingat gak kertas lakmus gimana teman-teman? Kertas lakmus merah itu asam, biru itu basa. Oke. Ini kelihatan gak Mujahid papannya? Kurang, enggak sampai ujung ke ujung, enggak kelihatan susah. Oke. Ini ya. Oke. Nah, kertas. Jadi untuk kertas lakmus itu apa sih? Pengukur pH. Iya. Lakmus itu adalah indikator asam basa, teman-teman ya. Jadi ini adalah indikator. Oh, nggak bisa sih? Indikator asam basa. Nah, indikator asam basa itu ada lagi selain ini, yaitu indikator universal. Masih ingat nggak indikator universal yang mana? Yang warnanya ada 14, ada pH-nya. Nah, itu. Nah, kalau kertas lakmus itu ada 2 macam warnanya. Ada warna apa dan apa? Merah dan biru. 2 warna, merah dan biru. Merah dan biru. Nah, kalau merah itu apa? Asam. Asam. Kalau biru? Basa. Basa. Misalkan Ustadzah ini punya suatu larutan.
Larutannya di sini nggak diketahui larutannya apa. Kalian diminta mengetahui larutan tersebut termasuk asam atau basa. Basa. Gitu ya. Nah, kemudian Ustazah masukin kertas lakmus 2 di sini. Kelihatannya gambarnya? Nah, misalkan ini merah, kertas lakmusnya ini merah, ini biru gitu, ya. Saya masukin bebarengan. Ternyata yang warna biru yang bawah ini jadi merah. Yang merah tetap merah. Kira-kira larutan apa, teman-teman? Asam. Nah, kalau gini, ada larutan, ya, dimasukin kertas lakmus. Ya, ini merah, ini biru, terus yang merah ini jadi biru. Berarti larutannya termasuk Basa. Bisa? Saus. Gitu. Jadi kalian lihat ada kertas lakmus merah sama biru, yang berubah jadi merah itu asam, kalau biru jadi Sudah. Ya. Yang indikator universal tadi nggak masuk kan, Mas ya? Indikator universal nggak ada. Oh. Asam itu pH-nya 1 sampai 7, 1 sampai 6,9. 6, ya antara situlah. Terus 7 itu adalah netral. Kalau lebih dari 7? Basa. Sebenarnya yang baik buat kesehatan itu airnya yang basah apa asam sih? Basa. Jadi semakin basah pH-nya suatu air itu tuh ngebikin airnya biasanya lebih mahal. Coba kalau Sprite murah nggak? Murah ya, karena dia asam dan tentu dia nggak baik buat kesehatan gitu. Yang emang nyatanya nyegerin belum tentu buat kesehatan baik gitu ya. Nyatanya nyegerin. Oke. Baik, selanjutnya teman-teman, siswa mampu menentukan kalor suatu zat. Kalor, ingat nggak kalor? Enggak. Kalor itu yang Q sama dengan MC delta T. Oh iya. Oh yang itu iya. Q nggak bisa. Q sama dengan M kali C kali delta T gitu. Saya nggak akan maksa buat kalian dengerin, teman-teman, terserah ya. Kalau dengerin saya boleh, enggak juga boleh. Yang penting nanti habis ini kan kalian ujian bukan urusan saya ya, urusan diri kalian masing-masing gitu ya. Oke. Ingat gak di soal ya, di sini nomor berapa ya teman-teman? Nomor 7. Masih ingat gak cara ngerjain ini waktu diajarin sama Sada Utami? Dikasih tahu azam, Us. Ya, kan ada gini sih. Terus ini suhunya 0. Terus ini minus 5. Terus diangkat ke atas. Terus dia ke 0. Terus habis itu naik ke sini. Ini misalkan titik B, ini C, ini B, ini A. Gitu. Masih ingat gak cara ngerjainnya gimana? Udah lupa. Rio ingat gak? Diem aja. Nggak ingat ya. Oke, di sini T derajat Celcius artinya suhu, teman-teman. Nah, kita bayangin aja sekarang air, ya. Air ketika suhunya di minus 5 bentukannya apa, teman-teman? Es batu. Es batu. Es batu, bener ya. Es batu. Berarti pada saat di sini bentukannya es batu. Nah, kalau air tapi suhunya 0 derajat Celcius bentukannya apa? Es juga, tapi sudah ada apa namanya? Uap air. Embunnya. Ya, embun boleh, uap air boleh gitu ya. Terus ketika dia suhunya tuh 0 sampai ke misalkan ini 70 ya di sini. 70 derajat Celcius bentukannya apa, teman-teman? Air normal ya, air seperti air minum itu. Kalian gak usah bayangin ya nanti nelon air liur. Air ya. Nah, coba Ustazah tampilin dulu soalnya nomor 7 ini kita bahas buat kalian yang sudah lupa. Jangan sampai saya salah pencet ke soal ujian. Ini teman-teman, ini udah saya kasih pembahasan semuanya ya. Jadi kalau saya nggak sempat jelasin, kalian udah bisa belajar dari sini.
Ini saya titipin ke Azam waktu itu. Udah di-share belum ke kalian? Sudah. Iya, Azam amanah. Tablik Fatona nggak tahu. Oke, yang ini. Kalian ini kan udah saya bedain warnanya. Oke, dari soal itu kalau dibaca gimana ya, teman-teman? Atau kita buka yang nggak ada pembahasannya aja? Ujian. Ya. Nggak salah pencet kan? Enggak kan? Enggak dong. Nah, ini teman-teman yang usah ada gambar. Caranya ngerjain tahu enggak? Gimana? Aus. Oke. Nah, ini kan sudah tahu ya teman-teman gambarnya seperti itu. Kita tulis dulu pertama-tama yang diketahui dulu. Apa yang diketahui? Besar kalor yang dibutuhkan untuk memasakkan 500 gram. Gram itu berarti apa teman-teman? Berarti yang diketahui adalah massa. Massanya berapa? 100 gram. Kalau dijadikan ke kilo menjadi berapa? 0,5. Terus apa lagi yang diketahui? Dari proses A ke D, berarti kita disuruh menghitung dari titik A sampai titik D. Gitu ya. Nah, kemudian jika kalor jenis air gitu. Kalor jenis itu C, teman-teman. C, jadi M itu adalah massa, terus C itu adalah kalor jenis, kalau delta apa lagi? Delta T. Delta T itu perubahan suhu. Kalau Q, kalor. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat di situ. Jika kalor jenis air berarti apa? C air. C airnya berapa? 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Terus apa lagi? Kalau jenis S. Berarti CS. Customer service bukan ya? Enggak kelihatan ya. Iya, sini sudah kelihatan. Enggak, yang bagian situ enggak kelihatan. Kurang maju. Nah. Sudah. Terima kasih. Kalor jenis S-nya berapa, teman-teman? 2100 joule per kilogram. Per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur S berarti C lebur. C leburnya berapa? 336,000. Nah, gini kan? Apalagi yang diketahui teman-teman? Saya hapus ya ini. Oke, berarti kita kan kerjakan yang pertama dulu nih ya. Dari bentukannya dia, kalau dia bentukannya S, maka menghitungnya pakai CS. Kalau dia bentukannya ini S juga, tapi di sini masih ke dalam lebur ya. Lebur, sudah mulai melebur menjadi uap air. Ya. Berarti pakai apa? C-nya lebur. Kalau dia bentukannya air, berarti pakai apa? C air gitu. Nah, sekarang kita masuk yang ditanyakan kan kalornya ya, total kalor dari titik A ke titik D. A sampai D gitu kan. Nah, kita kerjakan yang pertama dulu. I A sampai B gitu. I A sampai B bentukannya apa, teman-teman? Es batu gitu. Maka pakai rumus M C S batu kali delta T. Ada delta T, ada perubahan suhu nggak di sana? Ada. Dari berapa ke berapa? Negatif 5 ke 0. Ada perubahan suhu ya. Oke, kita tulis. M-nya berapa, teman-teman? 0,5 dikali CS. S-nya berapa? 2100. Dikali delta T, perubahan suhu. Awal. Perubahan suhu itu dari yang besar dikurangi yang kecil. 0 sama minus 5 besar mana? 0 ya. Berarti 0 dikurangin sama minus 5. Minus ketemu minus jadi tambah. Jadi di sini sama dengan 0,5 dikali 2100 dikali 5. Bisa minta tolong hitungin berapa hasilnya? 5.250. 5.250.
Joule. I A sampai B bisa teman-teman? Pokoknya intinya kalau ada perubahan suhu pasti pakai rumus yang MC delta T. Tinggal dilihat T-nya, dia bentukannya apa? S, apa air gitu ya. Bisa? Bisa ya. Nah, yang ditanyakan adalah kalor keseluruhan dari A sampai D, berarti nanti ditambahin gitu ya. Nah, sekarang dari Q, B sampai C. Kira-kira ada perubahan suhu tidak di sini, teman-teman? Dari titik B ke titik C. Tidak ada. Stabil ya. Dan dia apa? Nol. Melebur. Melebur itu Q sama dengan M kali T lebur. T lebur. Nggak pakai delta T, teman-teman. Nggak ada perubahan suhu. Jadi dia pakai ini aja. Oke? Tinggal dimasukin angkanya. Masanya tetap sama berapa, teman-teman? 0,5 dikali C leburnya berapa? 336.000. Hasilnya berapa? Minta tolong dihitungin. 168.000 joule. 168.000. Joule. Ribu ya? Ya, Us. Nah, sekarang ini terakhir nih, C sampai D. Dari titik C ke D bentukannya apa? Air. Ada perubahan suhunya tidak? Ada. Dari berapa ke berapa? Dari 0 ke 70. Oke, berarti pakai rumus yang mana? Ada delta T-nya. Oke? Q sama dengan M, C. C-nya pakai C apa? C cair. Delta T, pinter. M-nya berapa, teman-teman? 0,5 kali C airnya berapa? 100. 4.200 dikali delta T-nya. 70 dikurangi 0. 70 kan yang gede, dikurangin sama 0. Berapa? 70. Jadi 0,5 dikali 4.200 dikali 70. Hasilnya berapa? 147.000. 147.000. 47.000. Joule. Bisa? Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Dari Q A sampai B. Nah, ya udah ditambahin berarti dari A sampai B itu berapa? Dari B sampai C itu berapa? Dari C sampai D itu berapa? Jadi ditambahin 5.250 ditambah berapa? 1.668.000 ditambah sama 147. Hasilnya berapa? 320.250. 250 gini. Iya. Ini dah. Iya, sudah. Nah, ini masih apa, teman-teman? Joule. Kalau dirubah ke kilojoule karena semua satuannya kilojoule. Menjadi 320,50 dibagi berapa? 1.000. Berarti dicoret berapa? 3. 3. Sret. Jadi tinggal 320,25 satuannya kilojoule. Bisa pusing? Ini Ustazah bahas soal yang paling susah gitu. Kita nanti dapatnya soal kalor kayak gini, misalkan cuma 1 doang soalnya, alhamdulillah. Tapi kalau 3 ya, alhamdulillah gitu ya. Intinya apapun tetap kita syukuri ya. Kalau ini bisa, berarti soal yang cuma 1 doang kalian pasti bisa ya. Gitu. Di sini ada beberapa soal ya teman-teman yang kayak gini. Tapi semuanya itu pakai tabel. Contohnya yang di sini, itu ya, yang di soal buku paket itu nomor berapa ya? Nomor 7 juga di sini. Ini nggak ada tabelnya kan teman-teman? Nah, cuman 1 doang kayak gini, tapi cuman 1 hitung-hitungnya. Nggak perlu 3 gitu, ya. Langsung dihitung ada perbedaan suhunya sudah gitu. Misalkan di sini dari 15 ke 40 gitu. Jadi udah nggak ada grafiknya, tinggal langsung dihitung aja. Gitu. Sekali hitung aja. Berarti kalau sekali hitung bisa dong, kalau 3 aja bisa, berarti kalau 1 pasti bisa.
Gimana? Paham? Oh, sudah, sudah. Sekarang kita bahas soal apa lagi, teman-teman? Oh, sudah. Ya, Tuh, kalau nanti itu misalnya pertanyaannya itu bisa nyari itunya terus apa namanya kalau dari BC doang itu berarti dikurangi Us nanti. gimana maksudnya Mujahid? Kalau misalnya soalnya kayak gini cuma yang ditanya itu kalau dari BC Us. Dari Yang BC ya udah dari BC aja yang dihitung. oh iya ya. Nggak usah dikurangin. Misalkan yang ditanyakan cuma dari B ke C aja, kolor lebur aja, ya udah berarti jawabannya yang kolor lebur ini aja. Oke? Oh, tapi itu ya Us berarti apa namanya kalau jenis selalu ada, selalu Kalau dikasih tahu. jenis selalu diketahui, teman-teman. Oh, Ya. Kalau jenis es, kolor lebur, kolor air, ya. Air itu tetap biasanya 4.200. Sudah? tidak Us. Color sudah, usaha mudah ya, usaha ya. Bisa ya. Gue sama dengan F kali S gitu ya. Udah bisa ini pasti. Energi, mengidentifikasi jenis energi kinetik. Ini yang kemarin kita dibahas, energi kinetik. Ya Us. Loh, kenapa itu Ustazah kok itu 0 gitu ya? Kenapa yang ini enggak gitu? Oke, kita buka dulu soalnya. Jangan sampai salah pencet gitu ya. Oke. Ini coba siapa yang ingat soal ini teman-teman? Ini soal apa ya? Bukan, ini kelas 7 kalian sama Ustazah Utami. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi mekanik. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial maksudnya. Iya, kok jadi mekanik ya? Saya hapus ya. Oke, nah sekarang saatnya soal seperti itu teman-teman. Masih inget gak dulu sama Ustazah Utami? Atau dilewatin? Lupa Dulu Us. dibahas. Soalnya Dibahas. katanya teman-teman itu banyak yang dulu kelas 7 itu yang dibahas cuma beberapa bab doang. Sehingga gak sempat diajarin, tiba-tiba disuruh ujian. Bener ya? Oke. Itu rumusnya ya Us ya? Iya. NEM itu apa? Energi Energi mekanik. mekanik ya. Nah, EK apa EK? Energi kinetik. Kalau EP? Energi potensial. Nah, rumusnya kalau energi potensial itu sama dengan M kali G kali H. Ketinggian posisi. Kalau kinetik? Betul. Ini ya. Nah, kalau ada benda jatuh gitu, misalkan apa yang jatuh? Hati bukan ya? Misalkan ini isinya tinta jatuh ke lantai, kita bisa ngitung kecepatannya berapa ya, energinya berapa ya, nggak penting banget gitu. Sudah? Saya energi kinetik itu 1/2 kali M kali V2 Us. Maksudnya gimana Mujahid? Enggak, yang itu yang kinetik itu V2 ya Us, yang V kuadrat. oh V kuadrat. Oh iya. Us. Nah, di sini untuk ketika ada benda yang jatuh dari A ke B gitu, misalkan dari titik posisi 1 ke posisi 2, itu pasti ada campuran dari energi potensial dan energi kinetik. Dan EM1 sama dengan EM2, artinya energi mekanik di atas sama energi mekanik di bawah itu sama. Nah, kalau gini berarti gimana? Kita masukin aja rumusnya. EK1 ditambah EP EP1, terus EK2
ditambah EP 2. Sampai saat ini, sampai detik ini, sampai di sini maksudnya paham? Paham ya? Sekarang kita masukin rumusnya yang ini teman-teman. Berarti setengah kali M1 dikali V kuadrat yang 1 ditambah M1 kali G1 kali H1. Gitu kan? Nah, kemudian yang 2 juga sama. EK-nya dimasukin setengah kali M yang kedua dikali V 2-nya dikuadratin. Terus ditambah sama M yang kedua dikali G dikali H yang kedua. G ini nggak usah dikasih 1, nggak usah dikasih 2, sama aja ya, karena gravitasi sama selalu 10. Sampai detik ini paham? Enggak. Kan gini sih, kalau energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Benar? Nah, karena dia itu masuk di M1 dikasih angka 11 gitu. Menandakan bahwa ini masanya milik nomor 1, terus kecepatannya juga milik nomor 1. Ini MGH, ya kan? Rumusnya potensial MGH, benar? Benar. Nah, untuk menandakan bahwa ini yang punyanya yang nomor 1, dikasih tahu M1 kali G kali H yang ke-1. Nah, dan itu tuh sama, makanya dikasih sama dengan di tengahnya untuk dibandingin. Oke? Nah, sekarang kita lihat teman-teman, benda 1 itu benda yang A, gitu ya. Yang A, ketika di atas itu cenderung diam. Jadi benda itu kalau kamu lempar ke atas, gitu. Secara nggak langsung dia pas sampai di atas di puncak ketinggian yang dia bisa, itu dia diam dulu, baru turun ke bawah, gitu. Berarti kalau benda yang ada di A dia punya ketinggian nggak? Punya kan? Karena dia di atas. Tapi dia punya kecepatan nggak teman-teman? Karena di atas akan cenderung diam. Berarti V-nya 0 ya. 0. Berapapun M-nya kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Gitu. Oke. Terus kita tambah. Nah, MGH dia punya G punya H nggak? Punya ketinggian nggak ketika di A? Punya ya. Nah, oke. Selanjutnya ketika benda itu berada di bawah teman-teman, di yang B. Oke? Dia kira-kira punya ketinggian nggak ketika di tanah? Ketika dia di tanah, nggak punya. Berarti berapapun dikali 0 hasilnya 0. Oleh sebab itu kenapa yang ini 0, yang ini 0. Itu yang 01-nya EP2 ya, Us? Ini yang ditanyakan apa? EKB. Gitu. Berarti yang ini yang ditanyain. Ini kita tulis tetap aja EKB ya. Ini kita tulis tetap EKB atau EK2 boleh ya. EK2 saja ya. Nah, ini ditulis seperti ini kalau dijembrengin rumusnya. Kalau nggak dijembrengin, kamu tulis tetap EK2 juga boleh. Misalkan ini kayak gini, EK2-an, Bira kelihatan ya? Oke. Nah, berarti kita kan tinggal menghitung ini aja kan, MGH kan? Kita lihat yang diketahui di soal, teman-teman. Benda yang masanya, berarti massa ya di situ. Masanya berapa? Ditulis 1.200 gram atau sama dengan 1,2 kilogram. Terus gravitasi selalu 10. Terus ketinggian A 20, ketinggian B5. Berarti ketinggian A berapa? 20 kan? Berarti H1 atau HA itu 20. Kita bisa masukin ke ini bisa? Bisa ya. Sekarang kita masukin M1-nya berapa? 1,2 dikali B-nya berapa? Dikali H-nya berapa? 20. 1,2 kali 10 sama dengan 12. 12 kali 20 240. Ditambah 0 tetap 240. Sama dengan EK2. Tambah 0. Tetap ya EK2. Jadi EK2 sama dengan 240. Bentar, Us. Oh iya, hanya kan 5 ya, saya lupa. Nah, kalau misalkan
bendanya, lupa guys. Kalau bendanya itu ada di tanah, maka hanya 0. Tapi karena dia nggak di tanah, jadi dia berapa? 5. Maka kita masukin M-nya berapa teman-teman? Jadi 1, dikali gravitasinya. H2-nya berapa? Tahu dari mana? Ya, berapapun ngitungnya itu dari atas tanah. Jadi dari permukaan tanah hitungnya ya. Berapa? 5. 1,2 kali 10, 12 kali 5 sama dengan berapa? 60 ya. 12 kali 5. Bener kan? 60. Jangan buat saya ragu. Oke. EK2 sama dengan yakin. Ini nulisnya kalian paham nggak maksudnya ini pindah ke sini gitu? Iya. Jadi 240 karena dia ini kan positif kan di sebelah sini. Kalau pindah ruas ke sini jadi dikurangin sama dengan 180. Gimana? Oh, berarti kamu ngitungnya dari atas, bukan dari atasnya tanah. Jadi ngitungnya dari atas tanah ya yang benar. Nomor 11. Tuas ini pesawat sederhana nggak masuk, teman-teman. Oh, alhamdulillah. Usaha energi bunyi. Nggak ada, nggak masuk. Ya jumpat-jumpit itu tuas. Udah sih teman-teman, sama yang perlu dipelajari tinggal yang ini aja, biologi gitu. Tapi kalian kan bisa mencocokin kira-kira kisi-kisi ini masuk di soal apa ya gitu. Yang fisika atom sisa mampu menentukan bagian atom. Ingat nggak bagian atom teman-teman? Jadi di tengah-tengah kan ada inti atom. Inti atom itu isinya apa? Di sini ada neutron sama proton. Terus dikelilingi oleh elektron. Gini. Udah Kiki. Apa? Oh, yang bunyi keluar. Ini kan bunyi keluar. Bunyi itu nanti ada 3 soal, nomor 6, 10, dan 11. Yaitu siswa mampu mengidentifikasi panjang gelombang bunyi. Itu yang kayak ambulans itu loh. Dihapus boleh? Oh ya, sudah sini ya. Siswa mampu pemantulan bunyi, siswa mampu mengidentifikasi frekuensi bunyi. Ya. Iya. Ustadzah. Iya. Ini kan yang tadi yang apa namanya benda yang masanya yang soal gravitasi tadi kayak kinetik itu. Itu masanya itu buat EM-nya A sama EM B ya Us? Iya. Semuanya. Semuanya sama, masa sama gravitasinya Iya. sama gitu ya Us? Iya. Teman-teman, kalau kalian misalkan mau ngerjakan soal ini, tapi di rumah ngerjakan sendiri, saya udah kasih sama kunci jawabannya. Jadi kan, yang belum ya itu sengaja, biar kalian belajar sendiri. Sudah saya kirim kemarin ya, kan ada 2 ya, file USBN 2 ini ada 2 file ya kan, dikirim Azam. Yang satunya tuh polosan gitu, masih polos banget kayak kalian, enggak ya? Nah, itu biar bisa dipakai untuk belajar
belajar ngitung gitu, belajar ngerjain. Nah, yang satunya itu udah kayak gini. Udah ada coretan-coretan iPadtik gitu ya. Nah, kayak gini teman-teman. Sudah ada tulisan-tulisan semacam ini. Nah, ya ini tadi yang kita bahas asam basa warna biru sama merah. Udah saya kasih warna biru sama merah juga. Jelaskan gambarnya ya. Nah, ini kalian bisa buka, jangan malas biar nilainya bagus ya. Oke. Ustazah. Yang soal berapa gaya bekerja pada benda seperti gambar itu, Us. Yang tarik menarik itu, Us. Yang nomor berapa ini? Nomor 8, Us. 8. Ini. Nah, iya, itu kan yang kanan positif, kiri negatif kan ya, Us ya? Oh, betul. Nah, itu kanannya itu kanan menurut sudut pandang kita atau harus kita putar balik dulu kitanya, Us? Sesuai sama tangan kamu. Yang kanan berarti kanan, yang kiri berarti kiri. Oh, nggak usah putar badan berarti, Us ya? Nggak usah putar badan, nanti mujahid pusing ya. Oh, iya. Ini bisa kan ya? Ini teman-teman. Tinggal dikurangin aja ya, Us ya? Ya kan? Pokoknya kanan positif, kiri negatif. Perhatikan arah panahnya. Kalau panahnya keluar dari bola, berarti tarik kanan ya. Kalau tinggal lihat kemana arahnya gitu. Udah ya, ini bisa. Ini bisa. Ini oh, sudah nomor 11 nggak bisa. Kayak gimana, Us? 11 nggak masuk, Mujahid. Oh iya, ya Allah. Ini 13 ini yang kalian masuk. 12, Us. 12 apa? Tekanan hidrostatis nggak ada di kisi-kisi. Alhamdulillah. Nomor 13. Ini mau dibahas nggak? Mau, Us, mau. Saya yang apa-apa. Oke, saya mau gambar dulu teman-teman. Iya, pen-pennya nggak nyentuh. Umpamanya ini adalah mobil ya. Oh, jangan gitu dong, guys. Iya, ini ya sudah. Aduh. Oke, sudah ya. Ban kereta api bocor. Gak lucu. Oke, sudah. Teman-teman bisa dibantu membaca soalnya. Nah, jika dari arah berlawanan seorang anak berjalan kecepatannya 1 km per jam, maka frekuensi yang didengar itu adalah berapa? Oke, kita pelajari dulu rumusnya ya untuk menghitung ini. Rumusnya adalah FP. Kalian bisa nggak bedain ngomong F sama V? F itu yang mana? Ya, F. Kalau V? Kayak U. Kalau F itu yang gini ya. F itu frekuensi. Ini kan frekuensi ya. F. P sama dengan ini loh sudolmu enggak? Sama dengan V plus minus PP per V plus minus VS. Nah, dikali FS. Nah, P frekuensi ya. P itu adalah pendengar. Kurang kelihatan, nggak kelihatan. Sini aja Mujahid, kalau nggak kelihatan maju sini. Itu sumber. Majuin lah. Sudah ya. Oke teman-teman. P itu apa? Pendengar, yaitu si anak kecil itu. Kalau S, sumber itu sirine nino gitu ya. Oke. Nah,
Nah, misalkan di sini ada anak kecil. Nah, ini apa? Tabrak mate, enggak sampai nabrak, enggak sampai. Oke, sebuah mobil ambulan, jadi ini ambulan, bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Jadi berapa kecepatan mobil ini? 50 km per jam. Nah, sudah kan ya? Nah, terus habis itu sambil menghidupkan sirine dengan frekuensi 300 Hz. Berarti frekuensinya masuk frekuensi apa? Atau kita artikan rumusnya dulu aja ya. FP itu adalah frekuensi pendengar, yaitu si kecil itu ya. Nah, terus kalau P itu adalah kecepatan bunyi di udara. Kecepatan bunyi di udara itu tetap teman-teman. Berapa? 330 angkanya. Ya. Ini udah pasti meter per sekon. Terus habis itu apalagi VP, PS, ya kan, sama FS. Ini kan habis kan bilangnya. Nah, VP. Iya. VP. V tadi apa, V? Kecepatan udara. Kecepatan pendengar, ya. Pendengar. Berarti si kecil ini, kecepatan si pendengar, ya. Nah, kemudian PS, yaitu kecepatan sumber. Nah, sumbernya yang minu tadi ya, ambulan. Terus habis itu FS, frekuensi sumber. Pintar. Wih, mau di bawah dengerin loh. Frekuensi sumber. Sudah ya? Nah, sekarang yang diketahui apa teman-teman? Frekuensi sirine. Berarti frekuensinya siapa? S. Frekuensi sirine berapa? 300 Hz. Nah. Apa? Oh, nggak kelihatan, sorry. Ini kok nggak berhenti judulnya, emosi. Enggak ya. Sebuah mobil ambulan bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Dia bergerak kan, 50 km per jam. Kemudian sambil menghidupkan sirine dengan frekuensinya 300 Hz. Berarti frekuensi si sirine itu atau sumber yaitu 300 Hz. Kemudian jika dari arah berlawanan dari sini ya, kan mobilnya ke sini. Nah, si anak ke sini jalannya. Gitu ya. Tapi nggak ditabrak ya, nggak, kan minggir. Dari arah berlawanan seorang anak berjalan dengan kecepatan berapa? Berarti 1 km. 1 km per jam. Gitu. Ibaratnya kayak dari sana nih aja dia jalan gitu. 1 km, ini bus 50 km. Nggak nabrak ya, Sauki? Iya sih, iya. Kan ini soal ya, nggak usah diulang. Oke. Terus maka frekuensi sirene yang didengar anak, berarti frekuensi sirine yang didengar anak, berarti anaknya kan, berarti FP-nya berapa? Itu ditanyain. Gitu. Kita masukin ke rumus. Nah, ini ada syarat-syaratnya teman-teman. Kayak kalau pendengar ini mendekati sumber, maka dia menjadi positif. Kalau pendengar menjauhi sumber, gitu, maka minus. Kalau S mendekati P itu minus. Ini kelas 7 semua loh teman-teman. Kalian nggak? Loh, saya nggak pernah nemu soal ini Us di kelas 7 Us. Makanya intinya syaratnya ini ya. Syaratnya ini. Ini syaratnya. Berarti yang nggak menjauhi. Menjauhi. Ini kan kalau menjauhi berarti minus. Kalau siapa yang menjauhi tergantung di soal itu. Ya.
Ini V-nya tetap ya. V tetap. Ini VP, ini VS. Ini dikali FS. Cuman ini positif apa negatif gitu loh. Ya. Nah, kita lihat di soalnya, teman-teman. Pendengarnya mendekati sumber apa menjauhi? Mendekati kan dia Mendekati, Us. hampir mau nabrak kan ya. Berarti Ya. positif apa negatif VP-nya? Positif, Us. Nah, sekarang PS-nya. PS-nya kalau si sumber itu mendekati ya, itu negatif, tapi kalau si sumbernya tadi itu menjauhi, maka ya positif. Nah, tadi sumbernya tuh menjauhi pendengar apa mendekat? Mendekat kan mau bertemu, ya kan? Iya. Berarti apa? Oh, Minus, positif. Positif. minus PS. Loh, kan katanya kalau mendekati positif, Us. Yang bawah Mut, yang bawah. Oh, yang bawah kebalikan, Us. Iya, bawah kebalikannya. Oh, Sudah? oh. Rumusnya jadi, tinggal dimasukin angkanya. P-nya tetap berapa? 330 per 330 di plus di minus. PP-nya berapa? PP-nya 1. PS dikali FS 300. 330 tambah 1. 330 330 kurangi 50. 280 dikali 300. Ini udah dikalikan terus dibagi. Ayo dihitung, ayo. Jadi kok 330 bukan 300? 300 Mut. Loh, 30-nya dari mana, Us? Apa? Itu yang V itu kok 330? Ini V-nya tetap ke tempat ke ini. Oh iya deh. Oh iya. 300 berapa? 354,64. Nah, pilihannya lebih dari 300, kurang dari 300, tetap semakin lemah. Berarti berapa kalau ini? Berarti jawabannya adalah, paham? Apa sih? V ini ketetapan 330. Yang 300 itu yang frekuensi sumber. Oh, sudah. Kalian nggak usah moto, di sini sudah ada, teman-teman. Sudah ya nih. Sudah. Ketetapan 330 ini kan tadi saya bilang ketetapan memang tetap seperti ini. Meskipun nggak ditulis di soal seperti ini, V-nya selalu tetap kecepatan bunyi di udara itu 330 kayak gitu. Sudah. Ya. Itu kali 300 atau sama dengan 300, Yus? Yang FS. Yang dikali FS. FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus PS dikali FS. Oh, dikali. Oh, iya. Oh iya, sudah. Di yang bagian soal bulan. Ini tahu nomor 35 ini kan mudah. 37 ini mudah. Yang mudah cuma 2 doang kan yang nggak ada jawabannya. Ini doang. Ini kan tinggal bakteri apa gitu doang kan. Ini udah. Ini kan kalian praktikum nggak dulu? Praktek kan? Udah. Sudah ya teman-teman, silakan istirahat. Sudah ya nih. Iya. Itu kan ada yang soal bulan itu, bulan bungku itu sama sabit awal beda atau sama? Iya, bulan bungku itu nama lainnya bulan sabit. Sabit awal ya, Us? Ya, mau sabit akhir pokoknya bisa juga disebut bulan bungku. Oh. Kalau bulan baru itu kayak nama lain aja gitu, Mut. Oh. Nama lainnya sabit. Sabit kan bentuknya kayak orang bungkuk ya. Oh iya sih. Iya kan? Nah,
Kalau yang nomor 8 bulan baru atau mati konjugasi. Iya, Oh iya. memang namanya gitu. Iya, Ini sudah saya kasih kayak gini, gengs ya. Udah panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Salah satu dari jenis bulan-bulan bumi ini masuk, bulan sama bumi. Kisi-kisinya yang tadi saya kirim ke grup ya. Sudah teman-teman, saya stop share. Yang di rumah boleh meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih ya. Ini pakai saya N nggak? Nggak Nggak usah ya. usah mau nyatet.